wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar kembali di pelajaran kemuhammadiyahan tentang materi adil ya, di pembelajaran yang ketiga. Baik anak-anak, kita akan mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersikap adil. Kata adil sering sekali kita dengar dari mulut orang lain, atau bahkan mungkin kita juga pernah mengucapkannya sendiri, seperti wah, nggak adil dong namanya. Memang benar bahwa adil ini termasuk salah satu sifat terpuji yang harus kita miliki. Adil itu artinya apa? Adil itu sendiri artinya meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya, atau memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Misalnya, anak yang berbadan besar diberikan baju dengan ukuran yang besar, dan anak yang badannya kecil diberikan baju dengan ukuran yang kecil. Keadilan dalam keluarga harus ditegakkan untuk menghilangkan rasa iri hati yang bisa menimbulkan ketidaktentraman di dalam keluarga. Maka pemimpin keluarga, bapak atau ibu, harus benar-benar menegakkan keadilan sehingga keluarga menjadi tentram. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat yang ke-5 ayat ke-8. Bagaimana bunyinya? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Begitu pula di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, di ayat yang ke-90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan yang keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ada beberapa macam perilaku adil, yaitu yang pertama, berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri artinya
menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Hak Allah Subhanahu wa taala adalah disembah dan kewajiban kita adalah menyembahnya. Ini bisa dilakukan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, berlaku adil kepada diri sendiri. Maksud dari perilaku adil terhadap diri sendiri adalah meletakkan diri pribadi pada tempat yang baik dan juga tempat yang benar, di mana kita harus memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan norma-norma syariat. Contoh berlaku adil terhadap diri sendiri apa? Makan makanan yang halal dan baik, istirahat yang cukup, tidak menyiksa diri sendiri seperti mentato, minum alkohol, narkoba, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah berlaku adil terhadap orang lain. Berlaku adil terhadap orang lain artinya meletakkan orang lain pada tempat yang seharusnya. Berperilaku pada orang lain harus kita lakukan, dan kita lakukan pada semuanya tidak terkecuali, bahkan kepada musuh atau orang yang kita benci sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 8. Contoh berlaku adil kepada orang lain yaitu tidak menghukum orang lain dengan berlebihan atau tidak sesuai dengan besar kesalahannya. Tidak mengejek atau menghina, karena kita pasti juga tidak mau diejek atau dihina oleh orang lain. Yang keempat, berlaku adil kepada makhluk hidup yang lain seperti hewan dan tumbuhan serta lingkungan. Ya, maksudnya apa, Us? Maksudnya kita harus menyayangi dan merawat hewan atau tumbuhan serta lingkungan yang ada di sekitar kita. Terlebih lagi apabila kita memelihara hewan seperti burung, kelinci, kucing, atau yang lainnya, maka kita harus berbuat adil, diantaranya dengan merawatnya dengan sebaik-baiknya, memberikan makan, minum setiap hari, tidak menyiksanya, dan lain-lain. Perilaku adil ini adalah perilaku yang terpuji. Oleh karena itu, kita hendaknya dapat membiasakan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa saja yang telah dilarang Allah. Memberikan rasa keadilan kepada orang lain dari mulai keluarga, teman, tetangga, dan lain sebagainya tanpa membeda-bedakan. Memberikan hak-hak orang lain, ya, misalnya apa? Tidak merokok di samping orang yang tidak merokok, menghormati orang yang sedang berbicara dengan cara mendengarkannya, tidak menyakiti diri sendiri, tidak merokok, mabuk-mabukan, narkoba, dan lain sebagainya. Tidak suka menyiksa hewan, tidak mengadu hewan, dan lain-lain. Serta selalu merawat hewan dan tumbuh-tumbuhan dengan sebaik-baiknya, juga tidak merusak lingkungan sekitar kita. Baik anak-anak, itu tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang perilaku adil. Ada tugas di buku PBD jilid yang ke-7. Yang pertama tentang aktivitas siswa di halaman 55. Kalian disuruh untuk apa? Mencari gambar di internet tentang poster ajakan membuang sampah pada tempatnya. Nanti bisa kalian print, ditempel pada lembar kolom, atau bisa juga digambar dan diwarnai semenarik mungkin, ya.
Yang kedua, soal pengayaan di halaman 55 sampai 56. Demikian penjelasan Ustazah. Apabila Ustazah ada kesalahan, Ustazah minta maaf. Astagfirullahaladzim. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum